Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 akan mempresentasikan sistem penyewaan skuter publik. Masuk ke dalam konsep computational thinking. Computational thinking adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara menguraikannya menjadi beberapa tahapan yang efektif, efisien, dan menyeluruh. Computational thinking melibatkan 4 tahap utama, yakni 1. Decomposition, merupakan pembagian masalah menjadi bagian yang lebih kecil atau sederhana. 2. Pattern recognition, yaitu mencari atau mengenal kesamaan pola dalam masalah yang ingin dipecahkan. 3. Abstraction, yaitu melihat permasalahan secara mendasar sehingga dapat melihat jangkauan yang lebih luas dan penting, serta mengabaikan detail kecil yang sebenarnya kurang relevan. 4. Algoritmik, mengembangkan sistem, sekuen, atau langkah-langkah solusi yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap pola yang sama sehingga lebih efektif dan efisien. Masuk ke dalam tugas 1. Eksplorasi sistem. Di masa sekarang, untuk memudahkan aktivitas banyak orang, banyak sistem baru yang bermunculan. Salah satunya yaitu sistem penyewaan skuter publik. Sebagai contoh, sistem penyewaan skuter publik ini yaitu GrabWheels, yang sudah tersebar di beberapa lokasi di Indonesia. Di antaranya ada di Green Office Park, Lipo Karawaci, Bintaro, Universitas Indonesia, dan Soekarno-Hatta International Airport. GrabWheels ini akan diluncurkan secara bertahap di beberapa lokasi di Indonesia. Untuk menyewanya, pengguna harus terlebih dahulu mengunduh aplikasi Grab dan juga registrasi. Jika sudah memiliki aplikasi dan registrasi, pengguna harus berjalan menuju tempat parkir e-skuter GrabWheels terdekat. Selanjutnya, stasiun manajer di tempat parkir akan mendaftarkan salah satu e-skuter untuk pengguna. Ketika ingin menggunakan, pengguna harus memindai kode QR yang ada di bagian tengah pegangan skuter menggunakan aplikasi yang telah diunduh. Sebelum mengendarai, pengguna harus memastikan baterai skuter dan fitur keselamatan lainnya. Ketika sudah selesai menggunakannya dan ingin menyelesaikan perjalanan GrabWheels, skuter harus diposisikan dan diparkirkan di tempat parkir khusus GrabWheels. Selanjutnya, pengguna harus memindai kode QR yang ada di tempat parkir. Yang terakhir, pengguna harus menekan entry di aplikasi. Masuk ke dalam dekomposisi. Program penyewaan skuter yang menerima input dari user untuk melakukan perintah yang berkaitan dengan sistem penyewaan skuter di beberapa titik tempat. Pembuatan sistem penyewaan skuter ini dibagi menjadi 2 sistem, yang tujuannya untuk mempermudah pengerjaan. Pada pembagian pertama dibagi menjadi 2, yaitu sistem awal dan sistem akhir. Untuk sistem awal terdiri dari registrasi dan penyewaan. Registrasi bagian pertama yang dihadapi oleh user. Dengan registrasi berfungsi membuat akun dan menyimpan data, serta sekaligus login untuk menggunakan akun. Selanjutnya, pengguna akan diberikan menu yang berisi pilihan lokasi skuter, pilihan jenis skuter, dan lamanya penyewaan. Bagian terakhir di sistem awal adalah penyewaan yang memungkinkan user untuk menggunakan skuter. Sementara pada sistem akhir dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pembayaran dan pengembalian. Pembayaran berfungsi untuk menerima sejumlah uang dari user, serta pengembalian berfungsi untuk mengembalikan skuter ke keadaan semula. User hanya dapat mengakses satu jenis program yang dalam satu waktu dan menggunakan satu akun dalam satu waktu, serta hanya dapat memesan satu buah skuter dengan durasi maksimal 10 jam per harinya. Pilihan jasa program yang ditawarkan adalah 1. Melakukan login, 2. Pemilihan skuter manual atau listrik, 3. Jangka waktu penyewaan skuter, 4. Pembayaran. Selanjutnya, yaitu tugas 2, terdapat deskripsi simulasi dan juga flowchart. Untuk deskripsi simulasi, kita ada subsistem registrasi, subsistem penyewaan, subsistem pembayaran, dan juga subsistem pengembalian. Untuk flowchartnya, akan dimulai dengan start, nantinya akan ditampilkan buat akun. Jika user memilih ya, maka user akan diminta untuk input email, username, serta password. Nantinya, program akan menghasilkan output yaitu akun berhasil dibuat. Kemudian, program akan mengarahkan user untuk melakukan login dan input username serta password. Jika user tidak membuat akun, maka nantinya akan langsung diarahkan untuk login, kemudian sama yaitu input username serta password. Jika passwordnya benar, nantinya akan dilanjutkan ke login berhasil, kemudian akan ditampilkan menu dari peminjaman skuter online ini, kemudian akan ada pilihan tempat peminjaman, dan user akan diminta untuk input nomor tempat peminjaman. Nanti akan menghasilkan output dari tempat peminjaman yang sudah dipilih. Kemudian, untuk pilihan selanjutnya, akan memilih jenis skuter yang akan disewa, dan user akan diminta untuk input jenis skuter yang diinginkan. Nantinya akan menghasilkan output jenis skuter apa yang diinginkan. Setelah memilih jenis skuter yang diinginkan, nantinya user akan diminta untuk input jam sewa yang diinginkan. Dalam sekali penyewaan, user dibatasi maksimal 10 jam penyewaan. Nantinya setelah user input jam sewa yang diinginkan, akan menghasilkan output berupa jam sewa. Kemudian program akan menampilkan konfirmasi pesanan, dan jika pesanan sudah sesuai, maka akan dilanjutkan dengan saldo e-money apakah cukup atau tidak. Jika ya, maka akan dilanjutkan, yaitu user diminta untuk input saldo e-money-nya berapa. Kemudian dilanjutkan, program akan memberikan output bahwa pembayaran berhasil dilakukan, dan sekaligus menampilkan sisa saldo yang dimiliki oleh user. Setelah itu, program telah selesai dilakukan, yaitu finish. Masuk dalam program dengan registrasi maupun login. Untuk registrasi, input email, username, password, sedangkan untuk login hanya perlu input username dan password. Lalu pengguna akan disajikan menu yang berisi lokasi penyewaan skuter, jenis skuter, dan lama penyewaan. Pengguna diminta untuk memilih lokasi penyewaan skuter. Terdapat 3 lokasi penyewaan, yaitu di alun-alun Bandung pintu timur, pintu barat, dan pintu utara. Program akan memberikan output berupa lokasi yang telah dipilih. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memilih jenis skuter apa yang akan disewa. Terdapat 2 pilihan skuter, manual dan listrik.
Program akan memberikan output berupa jenis skuter yang telah dipilih. Kemudian pengguna diminta input layanan penyewaan skuter. Dalam satu hari penyewaan dibatasi maksimal 10 jam setiap pengguna. Program akan memberikan pilihan konfirmasi kepada pengguna. Pengguna bisa mengecek kembali pemesanannya dan konfirmasi apakah sudah sesuai atau belum. Jika pesanan sudah sesuai, maka pengguna akan diminta untuk input saldo e-money. Jika pesanan tidak sesuai, maka pengguna akan kembali diberikan menu awal untuk mengatur pesanannya kembali. Program akan memberikan output saldo pengguna mencukupi atau tidak untuk melakukan penyewaan skuter. Apabila saldo mencukupi, transaksi penyewaan dapat dilakukan. Namun apabila saldo pengguna tidak mencukupi, maka pengguna diminta untuk mengisi saldo e-money terlebih dahulu. Jika pemesanan sudah berhasil dilakukan, selanjutnya skuter sudah bisa digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, source code untuk sistem penyewaan skuter. Yang pertama ada import time. Ini untuk mengimport modul time yang nantinya diperlukan untuk jam penyewaan. Lalu registrasi string, ya atau tidak. Jika ya, maka program akan meminta pengguna untuk masukkan email, username, dan password. Jika tidak, maka program akan menampilkan login dan meminta pengguna untuk masukkan username dan password. Jika telah berhasil membuat akun, maka pengguna diminta untuk login kembali memasukkan username dan password. Di sini menggunakan looping, jadi jika password yang dimasukkan salah atau tidak sama dengan password yang dibuat sebelumnya, program akan terus-menerus menampilkan username dan password sampai password yang dimasukkan sama, dengan menggunakan array untuk menentukan tempat yang dipilih pengguna. Lalu setelah masukkan tempat peminjaman, pengguna diminta untuk memilih jenis skuter yang diinginkan. Ada 2 jenis skuter, skuter manual dan skuter listrik. Setelah memasukkan jenis skuter yang diinginkan, maka pengguna diminta untuk menginput waktu, integer, atau jam sewa yang diinginkan. Lalu setelah itu, program akan menampilkan konfirmasi pesanan dengan pesanan yang sebelumnya telah dipilih, seperti tempat peminjaman, tempat pengembalian, waktu peminjaman, tanggal peminjaman, total biaya. Lalu setelah itu, pengguna akan ditanya apakah pesanan sudah sesuai. Jika ya, maka akan dilanjutkan pada pembayaran, dan jika tidak, maka akan kembali pada menu utama. Jika ya, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah saldo e-money yang dimiliki. Jika saldo e-money kurang dari harga sewa, maka program akan mencetak kata saldo tidak cukup, silakan disimak terlebih dahulu. Jika saldo pas atau lebih dari harga sewa, maka penyewaan berhasil dilakukan dan program akan mencetak kembalian milik pengguna. Kesimpulan, dalam pembuatan program penyewaan skuter ini diketahui bahwa untuk membuat suatu sistem kompleks dapat dilakukan teknik dekomposisi, yaitu memecah masalah menjadi beberapa bagian dan dapat dikerjakan per bagiannya. Selain itu, dalam membuat program ini juga dapat digunakan skill-skill yang telah diajarkan di mata kuliah Pengkom, seperti penggunaan percabangan, array, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.